Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya melalui video pembelajaran tematik 6. Kita sekarang masuk tematik 6 anak-anakku, yaitu tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mari kita simak. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat membuat ungkapan petunjuk, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menunjukkan perilaku taat pada aturan di rumah. Nah, perhatikan anak-anakku, lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Kerjasama menjaga kebersihan rumah dan memelihara kasih sayang adalah tanggung jawab bersama. Jika demikian, rumah menjadi nyaman buat kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin membantu membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu caranya. Lalu ibu memberikan petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran, kata ibu. Dayu menyaut, "Baik, Bu." Nah, anak-anakku, apakah kalian menemukan kalimat petunjuk? Ayo tebak yang mana kalimat petunjuknya? Pinter. Kalimat petunjuknya adalah ungkapan ibu tadi. Lap kain dibasahi dengan air. Nah, itu adalah ungkapan petunjuk ya. Kalau tanggapannya yang mana anak-anakku? Pinter. Baik, Bu. Tanggapannya yang Dayu tadi. Baik. Kalian sudah mengenal ya dari bacaan singkat ini mana kalimat petunjuknya. Nah, apa ya kalimat petunjuk itu? Kalimat petunjuk itu bentuk kalimatnya perintah halus, ya. Jadi bentuknya memerintah tapi halus. Kata-katanya jelas, singkat dan padat. Contohnya yang kalian tadi ya, yang kalian sudah simak teks sebelumnya. Jadi lap kain dibasahi dengan pel, terus ini tuh sebenarnya memerintah tapi dengan halus. Contoh lagi, "Ibu, saya pengen menggoreng telur." "Ya anakku, siapkan telur, pecahkan telur, masukkan garam pada telur, masukkan minyak ke wajan, masukkan telur ke wajan, balik sisi atas ke bawah, lalu setelah kecoklatan angkat." Nah, itu adalah kalimat petunjuk dari ibu untuk mengajari anaknya untuk menggoreng telur. Ulangi lagi, bentuk kalimatnya halus, perintah ya, perintah halus, terus jelas, singkat, dan padat. Baik, nah ayo mengamati, beri tanda checklist. Coba kita mengamati bersama ya dari rumah dengan Bu Zoom ya. Beri tanda checklist kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Ayo kita mengamati ya. Nomor 1, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini kalimat petunjuk anak-anak? Ada nggak kalimat petunjuk di sana untuk memerintah dengan halus? No, tidak. Berarti ini bukan ya. Nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Tadi ingat ciri-ciri kalimat petunjuk sebelumnya? Bentuk perintah dan halus, jelas. Iya, pinter. Cucilah tangan dengan sabun. Bentuknya perintah ya. Perintah dengan halus. Nomor 3, ayah membuang sampah di tempatnya.
Apakah ini kalimat petunjuk? Ungkapan petunjuk? Bukan. Ya, karena ini hanya memberitahu saja, tidak memberikan petunjuk. Yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah itu petunjuk? Iya, jadi itu petunjuk kalau mau sikat gigi itu sebelum makan dan sebelum tidur. Setelah makan dan sebelum tidur. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah ini kalimat petunjuk? Iya, pinter. Bisa kan anak-anak membedakan kalimat petunjuk dan bukan? Insya Allah ya, bentuk kalimatnya kalimat perintah yang halus ya. Baik. Nah, ini akan Bu Zoom berikan sesuai dengan buku di tema kalian. Kita belajar di sini. Berikut petunjuk mengepel lantai. Petunjuk atau cara mengepel lantai. 1. Siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. 2. Isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Dan yang terakhir adalah gosokkan kain pel di atas permukaan yang kotor. Itu adalah bentuk ungkapan kalimat petunjuk bagaimana cara mengepel lantai. Nah, boleh kalian nanti praktekkan di rumah. Bagaimana ya? Pengen membantu ibu caranya mengepel lantai. Nah, ikutin petunjuk yang ada di buku kalian. Ya, anak-anakku ya. Nah, kalau kalian sekarang sudah tahu cara mengepel lantai, selain mengepel lantai, kita juga bisa loh membantu ibu mencuci piring. Kamu bisa belajar mengikuti petunjuk mencuci piring di buku tema kalian, tema 6, halaman 13 sampai 15. Ikuti petunjuknya. Di situ ada puzzle yang harus kalian pecahkan untuk disusun ya anak-anak ya. Kerjakan bersama orang tua kalian di rumah. Nah, mari kita amati gambar berikut ini dan bandingkan ya anak-anak ya. Coba gambar A dengan gambar B, apa yang bedanya ya? Bedanya apa gambar A dengan gambar B? Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Kalau kita lihat. Yang A apa B ya anak-anak? Tentu yang B. Nah, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Apa yuk? Satunya bersih, satunya kotor, ya kan? Apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Kira-kira apa anak-anak? Iya, dibersihkan ya, dibersihkan, kotorannya disapu, dipel, di segala macam ya. Nah, nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Supaya terjaga kebersihannya, apa anak-anak? Iya, bekerja sama untuk membersihkan rumah ya. Nah, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Jadi, dalam rumah pun mempunyai aturan. Aturan itu harus menjadi kesepakatan untuk dipatuhi semua anggota rumah ya, anggota keluarga di rumah. Nah, kira-kira anak-anakku, mari kita isi tabel berikut ya, yaitu aturan agar kebersihan rumah terjaga. Contohnya yang kita lakukan supaya rumahnya bersih terus bagaimana? 1, membuang sampah pada tempatnya. Ya, supaya kebersihan rumah terjaga. Ini dilakukan oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Ya, jadi habis makan langsung dicuci, itu merupakan aturan supaya rumah senantiasa bersih. Yang ketiga, merapihkan tempat tidur. Yang keempat, menyapu dan mengepel lantai. Yang kelima,
menguras bak kamar mandi. Masih banyak lagi yang harus kita kerjakan supaya aturan kita melaksanakan aturan di rumah. Supaya apa? Kebersihan rumah terjaga. Ini dilakukan oleh semua anggota keluarga di rumah. Ya anak-anakku ya, bisa kan ya? Alhamdulillah. Nah, baik. Di buku kalian ya, buku tema nanti kerjakan bersama orang tua kalian ya. Seperti biasa memberi tanda checklist kebiasaan yang baik, tanda silang untuk kebiasaan yang buruk. Kalian amati bersama orang tua kalian di rumah. Halaman berapa ini? Masih di tema 6 halaman 17 ya. Kerjakan bersama orang tua kalian. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ya, Bu Zum ucapkan semoga kalian senantiasa diberikan rizki pemahaman oleh Allah dan kerjakan tugas, tetap semangat beribadah dan patuhi nasihat orang tua. Bu Zum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.